Beyond headline, membaca kekuasaan, membaca otoritas jasa keuangan. Skandal Ponzi Dana Syariah Indonesia telah memasuki babak baru. Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah menetapkan 3 orang tersangka. Taufik Al-Jufri sebagai Direktur Utama PT DSI, Mary Yuniarni sebagai ex-direktur PT DSI, dan Ari Rizal Lesmana sebagai komisaris dan pemegang saham PT DSI. Mereka telah dijerat sebagai tersangka kasus penggelapan. Lebih dari 14.000 lender atau orang yang menitipkan dana pada PT DSI tidak bisa menarik dananya. Hampir sekitar 1,4 triliun dana itu mandek di kas PT DSI. Inilah yang menjadi rumit, inilah yang menjadi pekerjaan yang susah karena DSI bukan entitas ilegal. Ia berizin, ia diawasi oleh otoritas jasa keuangan, dan para lender pun dipotong pajak. Ketika kasus ini masuk dalam skema kriminal dan kepolisian telah menetapkan 3 orang tersangka, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana nasib lender-lender itu? Dari laporan yang dibuat oleh PT DSI kepada para lender, uang itu yang mengalir kepada ketiga orang itu. Apakah itu Taufik Al-Jufri, apakah itu Mary Yuniarni, apakah itu Ari Rizal Lesmana. Uang itu mengalir dan kemudian tidak bisa kemudian dipertanggungjawabkan. Disinilah permasalahan yang harus terus dicermati, bagaimana otoritas jasa keuangan tetap punya keberpihakan kepada para lender. Upaya yang dikerjakan oleh PT DSI melalui rapat umum pemegang dana pertama telah digelar, tapi karena berbagai problem teknis kemudian ditunda, dan kemudian DSI meminta para lender untuk memverifikasi dana-dana yang telah dimasukkan pada DSI, dan harusnya tanggal 15 menjadi batas akhir, kemudian diperpanjang sampai pada tanggal 21 Februari. Tapi bagaimana kelanjutannya juga belum ada kejelasan. Bagaimana nasib rapat umum pemegang dana sebagai sebuah skema mendengarkan kembali aspirasi dari lender belum bisa dilaksanakan karena kasus ini ditangani oleh Barreskrim Polri. Disinilah sebetulnya posisi OJK bisa mengambil peranan. Langkah penegakan hukum harus terus dilakukan, harus terus dikerjakan, tetapi yang harus dipahami adalah dana-dana yang kemudian disita itu adalah dana-dana lender. Tidak memungkinkan dan sangat tidak bijak kalau dana-dana itu kemudian disita dan diambil oleh negara. Disinilah peran OJK, peran Ketua OJK yang baru sebagai pelaksana tugas, Frederica Widyasari Dewi, untuk menjembatani dan menunjukkan keberpihakan kepada para lender. Para lender sebagai adalah para pensiunan yang terlalu dan menetapkan hampir semua dana dimilikinya kepada PT Dana Secara Indonesia. Di sini langkah yang harus ditunggu oleh PT DSI agar dana-dana itu kemudian bisa kembali kepada para lender, karena proses hukum yang akan dijalani Barreskrim akan memakan waktu yang sangat panjang. DSI bisa menggunakan hak untuk menggugat kepada PT DSI, OJK maksud saya bisa menggugat kepada PT DSI untuk kemudian mendapatkan dana-dana dan kemudian dikembalikan kepada para lender. Ini akan menyangkut soal kepercayaan publik kepada sistem ekonomi syariah yang diizinkan oleh OJK, yang diawasi oleh OJK, tetapi di dalamnya justru muncul dugaan bonzi, dugaan scam yang merugikan para lender. Proses ini harus diawasi karena ini menyangkut bisnis kepercayaan. Skandal Rupanzi Desi, direksi jadi tersangka. Bagaimana nasib lender? Dunia keuangan syariah tanah air sedang diguncang badai besar. Dana Syariah Indonesia DSI yang selama ini dicitrakan
sebagai platform investasi amanah, kini bertransformasi menjadi sorotan tajam setelah penetapan tersangka terhadap jajaran, direksi, dan pemegang sahamnya. Namun, di balik jeruji besi yang menanti para petinggi tersebut, ada ribuan lender yang terjebak dalam pusaran ketidakpastian. Isi jurang data, 4.000 atau 14.000 korban. Sarah, satu poin paling janggal dalam skandal ini adalah ketidaksinkronan data jumlah korban. Paguyuban, lender DSI secara militan mengonsolidasikan sekitar 4.000-an lender yang aktif menuntut haknya. Namun pihak manajemen DSI mengklaim jumlah pendana mencapai 14.000-an. Serisi 10.000 orang ini memicu kecurigaan besar. Apakah sisa akun tersebut adalah lender bayangan untuk memutar dana skema Ponzi, ataukah ada ribuan orang lainnya yang masih terdiam dalam ketidaktahuan bahwa uang mereka telah raib? Nih, teka-teki uang hilang. 1,2 rupiah triliun versus 2,4 rupiah triliun. Skala kerugian yang terdeteksi pun bak gunung es. Sementara paguyuban mencatat kerugian real anggota mereka sebesar 1,2 triliun rupiah. Temuan Barreskrim justru meledak 2 kali lipat di angka 2,4 triliun rupiah. Angka fantastis ini mengindikasikan bahwa lubang hitam keuangan di DSI jauh lebih dalam dari yang dibayangkan. Jika benar mencapai 2,4 triliun rupiah, ini bukan lagi sekadar kegagalan bisnis, melainkan sebuah desain penipuan sistematis yang telah mengerus kepercayaan publik pada sistem ekonomi syariah. Sri, absensi orang dalam. Di mana Fitri Hadi, narasi ketidakadilan semakin menguat ketika ropet-ropet penting dengan Komisi 3 dan Komisi 11 DPR RI justru kehilangan sosok-sosok kunci. Nama Fitri Hadi, mantan petinggi OJK yang memiliki pengaruh besar dan diduga kuat terkait dengan operasional DSI, tidak pernah hadir untuk memberikan kesaksian. Abu Senia, tokoh regulator yang menyeberang ke industri ini, menciptakan spekulasi adanya perlindungan atau conflict of interest. Tanpa kehadiran pimpinan DSI dan tokoh seperti Fitri Hadi, publik merasa rapat-rapat di DPR hanya menjadi ajang formalitas tanpa menyentuh dalang di balik skandal ini. Yong nasib lender. Akankah uang kembali? Status tersangka bagi direksi memang sebuah kemajuan hukum. Namun bagi lender, status itu tidak serta-merta mengembalikan uang. Penitang aset, harapan kini bertumpu pada kemampuan Barreskrim melakukan aset tracing, namun dengan selisih angka triliunan, mampukah aset yang disita menutup kerugian? Efek domino. Skandal ini menjadi ujian bagi OJK. Jika pengawasan gagal mendeteksi skema Ponzi berbaju syariah sejak dini, maka masa depan fintech di Indonesia sedang berada di titik nadir. Kejimpuran skandal DS1 adalah pengingat pahit bahwa label syariah dan pengawasan otoritas bukan jaminan mutlak keamanan investasi selama aktor intelektual dan regulator yang terlibat tidak dikuliti secara tuntas di hadapan hukum. Maka nasib 14.000 lender hanya akan berakhir sebagai angka dalam statistik kriminalitas.